Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan rangkaian dari praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler modul 4. Perkenalkan, saya Revina Priyanti dengan NIM 22115296. Saya Johan Bisa Putra dengan NIM 22115239. Saya Muhammad Farhan Pramasta dengan NIM 2210953033. Baiklah, di sini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu breadboard, itu digunakan sebagai tatakannya. Lalu yang kedua itu ada LCD, di mana ini digunakan sebagai output. Di sini ada juga 3 sensor yang kami gunakan. Itu ada sensor touch untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rangkaian. Lalu ada sensor ultrasonic, itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek. Lalu di sini ada raindrop sensor, yang mana ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan air hujan. Nah, di sini juga ada jumper. Jumper yang kami gunakan ada male female dan male to female dan male. Lalu di sini ada ST-Link yang kami gunakan untuk hubungkan STM32 ke laptop. Lalu di sini ada 2 microcontroller, yang mana di sini ada STM32 dan di sini juga ada Raspberry Pi Pico. Lalu di sini juga ada buzzer dan LED yang digunakan untuk indikator outputnya. Lalu di sini juga ada 3 resistor yang digunakan untuk dihubungkan ke LED. Lalu di sini juga kami menggunakan motor servo yang digunakan untuk output dari rangkaian. 3. Berikutnya dari prinsip kerja. Jadi pada rangkaian kami STM32 di sini akan berfungsi sebagai penyumber data, dan Raspberry akan berfungsi sebagai output atau receiver. Nah, jadi yang terhubung sebagai output di sini ada motor servo. Motor servo di sini fungsinya sebagai sistem drainase. Lalu ada LED, ada buzzer. LED di sini ada warna merah, biru dan hijau. Warna merah ini terhubung ke pin 2, biru pin 3, hijau pin 4. Merah akan aktif saat kondisi bahaya, biru saat kondisi siaga, hijau saat kondisi aman. Kondisi bahaya itu ketika range sensor dan ultrasonic sensor mendeteksi jarak lebih dari 25 cm, atau bisa juga jika ultrasonic sensornya mendeteksi jaraknya kurang dari 5 cm. Lalu kondisi siaga itu aktif ketika antara range sensor mendeteksi hujan atau ketika jaraknya lebih dari 25 cm. Lalu ada hijau ini aman ketika jaraknya jauh. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan juga untuk konfigurasi untuk buzzer. Di sini buzzer terhubung ke pin 17 pada Raspberry Pi Pico, servo ke pin 16, motor servo ke pin 16. Lalu untuk ultrasonic sensor, echo dan triggernya itu terhubung ke PA5 PA4, range sensor ke PB7, dan lalu touch sensor ke PA2. Lalu di sini ada hubungan PRT, yang kabel kuning ini PRT, yaitu dari A9 dan A10 ke GP8 dan GP9. Groundnya di sini juga saling terhubung. Ini sekian dari prinsip kerja dari kami. 3. Baik, selanjutnya itu untuk output dari demo project yang dibuat. Kita sudah menghubungkan semua komponen dan juga menggunakan ST-Link pada laptop menggunakan program yang telah dibuat. Itu yang pertama itu touch sensor, itu untuk on-off aktif sistem, di mana sekarang sistemnya dalam keadaan non-aktif ketika disentuh akan jadi aktif. Selanjutnya itu pada ultrasonic, itu ada tiga kondisi. Yang pertama itu siaga, aman, itu yang kedua siaga, selanjutnya itu bahaya. Kondisi ketiga yaitu dalam kondisi bahaya, yaitu kita ultrasonic mendeteksi adanya gelombang ultrasonic yang dipantulkan. Selanjutnya kita mencobakan menggunakan air, yaitu itu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan air, yaitu yang mana ketika sensor ultrasonic mendeteksi adanya gelombang.
maka pada LCD akan dibaca kondisi bahaya dan motor terflow yang sebagai drainase akan bergerak membuka pembuangan airnya. Berdasarkan prinsip kerja yang terakhir, apabila rain sensor mendeteksi hujan harusnya ada di kondisi siaga atau minimal LED-nya berwarna biru. Sini kita akan kasih air. Nah, jadi di sini sekalipun ultrasonic sensornya jauh, tapi di sini kondisinya sudah ada. Nah, tapi di sini kondisinya siaga dan LED-nya berwarna biru. Apabila ultrasoniknya agak mendekat, maka dia masuk ke bahaya.